Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Interupsi Ketua. Interupsi. Saya mau mengusulkan begini, Saudara Pimpinan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud di hadapan Komisi 3 sama yang kita baca di koran, bahkan beberapa podcast Pak Mahfud saya ikutin, terakhir Akbar Faisal, ya kita sudahi aja Ketua. Terkecuali ada yang rahasia, Pak Mahfud ini kan sebagai Menko Polhukam pasti banyak tahu di luar yang sudah diberitakan. Ya kita buat tertutup rapat ini. Jadi kalau nggak ada yang baru, ya kita akhiri supaya Pak Mahfud 11:30 juga tidak terganggu waktunya. Begitu pimpinan, terima kasih. Terima kasih. Pak Mahfud, karena Pak Trimet nanya, ada rahasia enggak? Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia, yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu, karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak, saya tidak akan membuka suara. Tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Yang strategis kita ketemu, kita sampaikan ini suratnya. Itu sudah tadi ada beberapa surat, termasuk surat Bedol Deswab itu kan ada suratnya tadi. Gitu. Izin pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Ya, waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengungkap, kalau gitu saya paham buka Pak. aja biar Ya. boleh mengiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena Ya. kadang-kala Kalau orang ini, tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, sebentar, ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah, tiba-tiba sekarang apresiasi. Kita ini itu bukan kawan marah. diskusi itu dengan saya Saya kalau di luar objektif. sidang. Ya, saya bertanya itu objektif. Ya, apa adanya. Ya kalau benar-benar. Kalau nggak jelas sama saya nggak jelas gitu. Iya. Harus diperjelas. Jangan tanggung maksudnya Pak Ketua, jangan tanggung. Ya. Satu lagi Pak Mahfud, terkait dari Pak Beni tadi, bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai Ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pak Menko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini Pak.
Silakan Disampaikan aja, Pak Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ada informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Pak. Tunggu dulu Ben. Oh, ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan Saya kami nyambung, mengingatkan saya agar nyambung, dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara Saya substansi. interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni. Sabar. Saya Biar interupsi. Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik. Jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksoliditas sinergitas menurut saya, Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada 2 pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Interupsi, Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Entar dulu. Saya Pak Cucun, dulu tadi. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita abis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita, begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Pak, saya interupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini, Pak Menko, saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, OTT KPK sedang diproses, atau di kepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu Pak Menko Polhukam mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik melalui DPR, dalam hal ini Komisi 3. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka, bukalah seluas-luasnya. Coba bayangkan, Bapak Presiden dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam
ada jenderal yang mau mundur. Ini kan, mengapa Bapak tidak sampaikan langsung itu kepada Bapak Presiden, supaya Presiden mengambil langkah. Tapi Bapak malah mengumumkan kepada publik. Nah, bagi kami ya ini baik juga. Sehingga tidak salah Pak Menko, kami bertanya, dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial begitu. Tapi Ya, nanti saya sampaikan konfidensial aja kepada alasan pimpinan Bapak, berdua. bukan Pak, alasan Bapak yang bilang tadi, saya punya hak untuk menolak itu loh. Itu yang saya terus terang, Pak Mahfud, Pak Mahfud kalau nggak pernah jadi anggota DPR sih enggak masalah. Bapak kan pernah sama-sama kita di sini. Dan saya tahu Bapak dulu sama-sama ngotot sama saya juga. Itu loh maksud saya, Pak. Makasih banyak. Ya. Oke, Pak Beni. Pimpinan, Pak Ketua, pimpinan, Sebentar. mau nanya Pak. Sabar dulu, sabar. Terima Sebentar. kasih Pak Ketua. Sebentar. Sabar Pak Arteria, jangan, ini nafsunya agak berat nih. Jadi terima kasih Pak Mahfud, tadi juga mau menyampaikan ke kita bahwa ada hal yang mungkin disampaikan maksudnya dan tujuannya baik. Pak Mahfud juga punya pendapat yang tadi Pak Desmond menyampaikan, kalau Pak Beni tidak percaya dengan polisi, maka Pak Mahfud itu menyampaikan secara terbuka dahulu agar polisi untuk menjelaskan selanjutnya atas keterbukaan Pak Mahfud kepada publik. Pak Desmond pantas memberikan apresiasi karena masyarakat memberikan pencerahan ini melalui Pak Mahfud, bukan pada polisi. Tapi di sisi lain Pak Mahfud, kita ini jangan terbelenggu karena satu kasus. Kan lelah Pak. Masa urusannya Verdi Sambo aja Pak. Sedangkan kasus lain banyak. Nah, mungkin Pak Mahfud tadi juga menyampaikan, saya ketemu Pak Mahfud di paripurna kemarin, juga menyampaikan dengan yang sama untuk menyudahi hal-hal terkait dengan perkara yang sudah menyita, melelahkan publik. Pak Arteria, silakan. Interupsi. Saya interupsi Pak. Ya. Jadi saya pikir harus disimpulkan dulu apakah informasi soal mundurnya siapa yang akan mundur ya bintang 3 tersebut disampaikan terbuka atau konfidensial. Saya sendiri berpikir kalau kita konfidensial ya hancur kita sama-sama di mata publik. Rakyat monitor saat ini. Ada apa? Diterbuka saja kan kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Pak Mahfud sejauh ini nggak pernah salah dalam mengupdate info-info kepada publik gitu kan. Jadi saya pikir nggak apa-apa Pak Beni, jangan konfidensial, terbuka saja, nggak ada masalah. Terima kasih. Silakan Pak Arteria. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolnas.